Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masuki bab baru dalam kitab Tauhid. Penulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah mengatakan bab qaul atau bab la yaqul abdi wa amati. Bab tentang tidak boleh mengatakan abdi, hambaku, wa amati, dan hambaku perempuan. Abdi untuk laki-laki, amati untuk perempuan. Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah kalimat ini merupakan salah satu kalimat-kalimat ungkapan-ungkapan yang tidak patut diucapkan karena mengesankan hal yang tidak sesuai dengan tauhid. Kalimat ini termasuk kalimat-kalimat yang semestinya dijauhi, dihindari karena mengesankan hal yang tidak benar dari segi tauhid. Yaitu ucapan la yaqul abdi wa amati. Ucapan abdi, hambaku laki-laki, wa amati, dan hambaku perempuan. Ini terjemah di dalam bahasa kita. Namun yang disebutkan di dalam hadis adalah lafaz abdi dan lafaz ana atau amat, amati. Nah, ini keterkaitan beriman dengan kitab Tauhid. Maka di antara kesempurnaan Tauhid adalah dengan menjauhi lafaz-lafaz semacam ini, lafaz-lafaz yang tidak selayaknya diucapkan karena mengesankan hal yang tidak benar, yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan Tauhid. Sehingga bab ini masih sejenis dengan bab sebelumnya terkait dengan lafaz-lafaz yang harus dihindari, karena itu mengesankan hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan tauhid. Disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam judul la yaqul, tidak mengatakan. Ya, tidak, penafian di sini mengandung dua kemungkinan hukum. Kemungkinan yang pertama adalah hukum haram, jadi diharamkan mengucapkan ungkapan ini. Kemungkinan yang kedua adalah hukum makruh. Tidak sampai diharamkan namun dimakruhkan untuk mengatakan ucapan abdi wa amati. Ya, hambaku. Ya, abdi, hambaku laki-laki, amati, hambaku perempuan. Nah, entah itu makruh atau haram, karena memang para ulama berbeda pendapat. Terlepas dari hukum makruh atau haram, yang jelas di sini ada larangan. Dan larangan di sini sebabnya adalah seperti tadi, karena mengesankan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mengesankan penghambaan ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika diucapkan abdi, amati, ya, hamba laki-lakiku, hamba perempuanku. Walaupun yang dimaksud adalah siapa? Yang dimaksud adalah budak, hamba sahaya, ya budak. Ya, namun ungkapan ini mestinya dihindari. Ungkapan ini dilarang dalam syariat karena mengesankan adanya penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh makhluk itu adalah hamba Allah. Seluruh makhluk itu bukan hamba selain Allah. Seluruhnya adalah hamba Allah. Bagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atur rahmani abda. Sesungguhnya atau tidaklah ya, seluruh yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Ar-Rahman abdan, sebagai hamba. Jadi seluruh makhluk itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba selain Allah. Maka harus dijauhi ungkapan-ungkapan yang mengesankan penghambaan makhluk kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan hadis yang dengan tegas menyebutkan larangan ungkapan ini, abdi, amati, dan semisalnya. Beliau mengatakan fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbak wadhi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa ghulami. Beliau mengatakan fi sahih, di dalam hadis sahih, yakni sahihain, yang dimaksud di sini adalah sahihain, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum, janganlah seorang pun dari kalian mengatakan, ini larangan, la yaqul, janganlah seorang pun dari kalian mengatakan at'im rabbak, berilah makan ya Rabbmu, yakni Tuhanmu. Maksudnya adalah Tuhanmu, majikanmu. Tapi lafaznya di dalam bahasa Arab adalah Rabb. At'im rabbak, berilah makan Rabbmu itu. Wadhi rabbak, jadi berilah air wudu untuk Rabbmu. Berilah air wudu, air untuk bersuci, ya, untuk Rabbmu. Jadi untuk majikanmu maksudnya, namun lafaznya di dalam bahasa Arab adalah Rabbak, untuk Rabbmu. Terus bagaimana kalau tidak boleh? Bagaimana yang semestinya dikatakan? Wal yaqul, maka dan hendaklah mengatakan sayyidi wa maulaya. Jadi jangan mengatakan Rabb. Jangan menggunakan istilah Rabb untuk majikan seorang budak. Namun katakanlah sayyidi wa maulaya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ya kurang lebih sama. Rabb, sayyid, maula. Bisa diartikan sama, yaitu apa? Tuan, majikan. Namun yang dimaksud di sini adalah ungkapan bahasa Arabnya yang dilarang. Ya, ungkapan bahasa Arabnya yang dilarang. Jangan mengatakan Rabb untuk majikan, namun katakanlah sayyidi, sayyidku. Artinya apa? Ya sama, tuanku, majikanku. Wa maulaya, apa artinya? Juga sama kurang lebih, tuanku, majikanku. Sehingga yang dilarang atau yang dimaksud dalam larangan adalah ungkapan bahasa Arabnya dalam ataupun bahasa Indonesianya, ya itu sulit untuk menentukan bahwa ini dilarang ataukah tidak. Itu ungkapan bahasa Indonesianya atau terjemahnya. Sekali lagi yang dimaksud di dalam larangan ini adalah ungkapan bahasa Arabnya itu Rabb. Yang diperbolehkan adalah ungkapan sayyid dan maula. Wala yaqul ahadukum, dan janganlah seorang pun dari kalian mengatakan, ini yang sesuai dengan judul bab, abdi wa amati. Ya, abdi, abad itu adalah budak laki-laki. Abdi, budak laki-lakiku. Wa amati, ya, amah atau amat, amatun, artinya adalah budak perempuan. Amati berarti budak perempuanku. Jadi jangan menggunakan dua ungkapan ini. Abad dan amah. Abdi dan amati untuk menyebut budak seseorang. Untuk menyebut budak. Walaupun dalam bahasa Indonesia, ya artinya sama kan budak dalam bahasa saya. Ya. Maka sulit untuk menentukan apakah itu dilarang atau tidak. Tapi di dalam bahasa Arab, ya dilarang mengungkapkan budak dengan kata adat, abdi dan amati. Terus bagaimana alternatifnya? Ya, orang dengan berbahasa Arab menyebut budaknya kalau tidak boleh dengan kata abdi dan amati. Wal yaqul, namun hendaklah dia katakan fataya wa fatati wa ghulami. Ya, fataya maksudnya adalah budak laki-laki.
budak laki-lakiku, wa fatati, budak perempuanku, wa ghulami, dan budak laki-lakiku. Sama kan terjemahnya. Namun yang dimaksud adalah hukum beberapa kosakata bahasa Arab ini. Adapun dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ya maka itu sulit untuk menentukan atau perlu dilihat lagi. Apakah ada unsur keharaman, kemakruhannya ataukah tidak. Tapi yang dimaukan dalam hadis adalah kosakata bahasa Arabnya atau ungkapan bahasa Arabnya. Jangan katakan abdi wa amati, namun katakanlah fataya wa fatati wa hulani. Artinya kurang lebih sama. Hadis ini beliau sebutkan tadi sahih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqul, janganlah seorang pun dari kalian mengatakan. Ini ada larangan, nahi. Hukum asal nahi adalah apa? Haram. Ketika ada larangan di dalam ayat atau hadis, maka pada asalnya yuhmadu ala tahrim, dibawa kepada hukum keharaman, tidak hanya hukum kemakruhan. Kecuali ketika ada dalil, ada qara'in, indikator yang mengalihkan dari hukum haram jadi hukum makruh. Nah, terkait dengan larangan yang ada di dalam hadis ini, apakah kita bawa kepada hukum haram sebagaimana hukum asal nahi, larangan, ataukah kita bawa kepada hukum makruh saja? Jawabannya para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, larangan di dalam hadis ini masih sesuai dengan hukum asalnya, yaitu haram. Haram mengatakan ungkapan-ungkapan ini. Pendapat yang kedua mengatakan larangan di dalam hadis ini berbeda dengan hukum asalnya, karena ada dalil-dalil lain atau ada indikator yang menunjukkan bahwa yang dimaksud di dalam larangan adalah hukum makruh saja, tidak sampai pada taraf haram. La yaqul ahadukum, mau bagaimanapun tetap ditinggalkan. Tetap ditinggalkan, tak haram maupun makruh. Dan bisa kita tambahkan pendapat yang ketiga. Ternyata ada pendapat ketiga di kalangan para ulama, yaitu merinci. Yaitu apa? Tafsil, merinci. Tidak semuanya haram atau makruh. Ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Yang dilarang minimal hukumnya adalah makruh dan mungkin bisa menjadi haram. Nah, rinciannya bagaimana? Nah, ini yang perlu dipelajari lebih lanjut. Intinya ini adalah pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang merinci. Tidak selalu haram atau makruh, tidak selalu dilarang, karena terkadang diperbolehkan pada keadaan tertentu atau dengan bentuk ungkapan tertentu. Sehingga ini berbeda dengan pendapat pertama yang memutlakkan, menggeneralisir gitu memutlakkan, memberlakukan secara umum hukumnya adalah haram. Pendapat yang kedua juga sama, memberlakukan secara umum, menggeneralisir hukumnya makruh. Pendapat yang ketiga tafsil, merinci. Nah, rinciannya bagaimana? Mungkin nanti akan kita pelajari di bismillah. Ungkapan pertama yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan rob. Ungkapan apa? Rob untuk menyebut seorang tuan atau majikan. Tuan atau majikan dari seorang budak. Tuan, majikan. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah hukumnya makruh atau haram, para ulama berbeda pendapat. At'im rabbak, jangan mengatakan at'im rabbak. At'im ini berilah makan.
Ya. Jadi ada seseorang memerintahkan seorang budak milik orang lain. Ya, memerintahkan tuanmu itu, majikanmu itu, ya, berilah makan atau berikanlah makanan kepada tuanmu itu, majikanmu itu. Ini mana at'im rabbak. Ya, maksudnya apa? Hidangkan makanan, ya, untuk tuanmu itu. Nah, wabrik rabbak, ya, ambilkanlah air wudu, air bersuci untuk tuanmu. Ya, maksudnya bantulah tuanmu itu, berikanlah kepadanya air untuk berwudu, untuk bersuci. Ya. Atau makna yang kedua adalah bantulah tuanmu itu, majikanmu itu berwudu. Entah itu berupa mengambilkan air wudu atau bentuk yang lain. Intinya adalah bantulah tuanmu berwudu. Nah, jadi ini kemungkinan maknanya adalah, ya, ada seseorang berkata kepada seorang budak milik orang yang lain lagi, ya, berilah tuanmu itu makanan atau bantulah tuanmu itu berwudu dengan mendatangkan air wudu dan semisalnya. Nah, kemungkinan yang kedua, ucapan ini diucapkan oleh tuan atau majikan itu sendiri kepada budaknya sendiri, tapi mengungkapkan dirinya sendiri dengan Rabbak, seorang orang lain. Ya, padahal yang dimaksud dengan Rabbak adalah dirinya sendiri, tuanmu, majikanmu. Yang dimaksud dengan Rabbak, tuanmu, majikanmu adalah dirinya sendiri. Dia berkata kepada budaknya sendiri. Ya, dengan membahasakan seperti itu, tuanmu, majikanmu, yang fungsinya, tujuannya adalah untuk membesarkan diri sendiri kan tentunya. Ya, wahai fulan, seorang budak, wahai fulan, berilah makan tuanmu, majikanmu. Ya, siapa tuannya, majikan, ya dirinya sendiri. Ya, jadi membesarkan dirinya sendiri atau membahasakan, ya, kepada budaknya agar memuliakan dirinya sendiri sebagai majikan dan tuannya. Jadi ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama tadi, ya, seseorang berkata kepada seorang budak milik orang yang lain. Kemungkinan yang kedua adalah yang mengucapkannya tuan atau majikan itu sendiri kepada budaknya, namun dengan ungkapan membesarkan diri sendiri dengan kata Rabbak, berilah makan tuanmu, bantulah tuanmu, ini bantulah tuanmu ini saya, untuk berwudu atau bersuci atau ambilkanlah air wudu. Nah, yang perlu kita perhatikan, ya, bukan kata at'im dan wabiknya. At'im berilah makan atau wabik, ya, bantulah berwudu, datangkanlah, ambilkanlah air wudu. Yang dimaksud, yang dibahas adalah Rabb, istilah Rabb. Bolehkah menyebut ungkapan Rabb untuk seseorang? Bolehkah seseorang dengan kata Rabb? Ya, bolehkah menyebut seseorang dengan kata Rabb? Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW di dalam larangan. Bukan at'im atau wabiknya. Tapi kenapa yang disebutkan at'im atau wabik? Karena nampaknya, ya, di masa dahulu, di antara yang sering dilakukan oleh budak sebagai bentuk pelayanan kepada majikan dan tuannya adalah apa? Ya, menghidangkan makanan, entah mungkin memasakkan atau menghidangkannya. Ya, hal yang berkaitan dengan itu. Demikian juga membantu dalam hal bersuci, ya, termasuk juga mungkin bersuci secara umum, tidak untuk beribadah, ya, artinya mandi, bersih-bersih dan misalnya, ya, tidak membantu. Jadi Nabi SAW sekedar memberikan contoh dengan ungkapan apa ini? Berilah makan, wabbi, bantulah tuanmu, majikanmu berwudu atau bersuci. Tapi yang dimaksud di dalam larangan adalah kata Rabb. Bolehkah menyebut seseorang dengan kata Rabb? Nah itu. Nah, terkait dengan ini dibahas oleh para ulama. Seperti tadi yang sudah kita singgung secara global, pendapat yang pertama
mengatakan tidak boleh secara mutlak ya, menyebut seseorang dengan kata Rabb. Hukumnya apa? Haram. Jadi nggak boleh. Ya, nggak boleh ya seseorang disebut Rabb. Disebut Rabb. Misalkan apa? Seorang budak ya menyebut majikannya sendiri mengatakan Rabbi. Saya Rabbi ini adalah majikanku. Ya. Ini adalah majikanku. Demikian juga majikan mengatakan ya kepada budaknya misalkan ana rabbuka. Itu enggak boleh. Haram. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Tadi makruh. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Ya dilarang. Hukumnya juga tidak mubah. Kalau mubah ya tidak haram, tidak makruh. Jadi hukumnya makruh, dilarang tapi tidak sampai pada tingkat haram. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang merinci. Bagaimana rinciannya? Sekarang kami lihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Tauhid ini, yaitu Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Bahwa menyandarkan kata Rabb, yakni menyematkan ungkapan Rabb kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terbagi menjadi beberapa macam atau beberapa keadaan. Ini pendapat yang rinci. Tidak semuanya haram atau makruh, ada sebagian keadaan yang diperbolehkan. Menyebut kata Rabb untuk seseorang. Keadaan yang pertama, macam atau keadaan yang pertama adalah menyebut kata Rabb dengan disandarkan kepada dhamir mukhatab. Apa itu dhamir mukhatab? Dhamir mukhatab istilahnya dalam bahasa Indonesia kurang lebih kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua. Ya, kata ganti orang kedua pada dalam bahasa Indonesia yang artinya kamu, kalian. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ya kaf, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Kamu, kalian. Menyandarkan kata Rabb kepada kata ganti orang kedua. Dhamir mukhatab. Ini dilarang. Hukumnya bisa makruh, bisa haram. Minimalnya adalah makruh. Jadi dilarang sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, Rabbak. Jika kita lihat, katain Rabbak. Kata Rabb disandarkan kepada dhamir mukhatab kaf. Kata ganti orang kedua, Rabbak, Rabbmu. Walaupun yang dimaksud adalah tuanmu, majikanmu. Bukan yang dimaksud adalah Rabb, penguasa alam semesta, sang pencipta, dan makna-makna yang semisal dengan itu. Walaupun yang dimaukan bukan itu, yang dimaukan hanya majikanmu, tuanmu, dan begitu. Tetap, dari segi lafaz tidak diperbolehkan. Walaupun niatnya benar, boleh, tapi dari segi lafaz tidak diperbolehkan. Menyandarkan kata Rabb kepada dhamir mukhatab, katakan seorang kedua. Kenapa tidak diperbolehkan? Kenapa dilarang? Seperti tadi, karena mengesankan suatu hal yang tidak tepat. Apalagi ungkapan at'im rabbak, berilah makan Rabbmu. Seolah-olah Rabb itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu butuh makanan. Karena di antara al-asma'ul husna, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ar-Rabb. Adalah apa? Ar-Rabb. Walaupun niatnya yang dimaksud siapa? Tuannya, majikannya. Manusia yang makan. Tapi ketika mengingat bahwa di antara nama-nama Allah itu adalah Ar-Rabb, maka lafaz ini mengesankan bahwa Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu butuh makanan. At'im rabbak, berilah makan kepada Rabbmu, ini kepada Allah. Nah, ini makna yang jelas sangat besar.
Ini sebab atau alasan yang pertama kenapa dilarang. Ya, demikian juga tadi wajib robat, bantulah berwudu. Ya, bantulah rohmu berwudu. Demikian juga sebab yang kedua, kenapa dilarang? Karena ini mengesankan atau mengandung unsur merendahkan budak. Ya, merendahkan budak. Merendahkan hamba sahaya. Ya. Kenapa seperti itu? Ya tadi, berilah makan kepada rohmu. Oh, berarti dia adalah roh. Berarti budaknya adalah marbub. Marbub berarti yang dikuasai, ya, diatur. Ya, walaupun kenyataannya kan seperti itu, seorang budak itu dimiliki, ya, ibarat harta benda dimiliki, diatur, dikuasai. Namun kata roh, ya, ini mengesankan atau mengandung unsur perendahan kepada budak. Nah, bagaimanapun seorang budak atau seorang hamba sahaya itu kan tetap manusia. Apalagi jika budak itu adalah mukmin, seorang yang mukmin, seorang yang muslim, ya, maka sangat dianjurkan untuk dibebaskan, dimerdekakan. Ya, kalaupun tetap berstatus sebagai budak, tidak dimerdekakan, tidak dibebaskan, ya tetap jangan dihinakan. Ya. Intinya, kata roh di dalam bahasa Arab ini mengandung unsur apa? Perendahan kepada, ya, al-marbub, ya, kepada orang lain. Dalam hal ini adalah kepada budak. Ya. Jadi tuannya ini adalah rob, berarti budaknya siapa? Nah, berarti seorang yang sangat rendah. Kemudian keadaan yang kedua terkait dengan penggunaan kata rob ditujukan kepada seseorang. Keadaan yang kedua adalah kata rob disandarkan kepada dhamir al-ghaib. Apa itu dhamir al-ghaib? Dhamir ghaib kurang lebihnya adalah kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga dalam bahasa Indonesia dia, mereka. Nah, disandarkan kepada kata ganti orang ketiga. Dhamir ghaib. Berarti apa? Ya, hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah la ba'sa bih. Diperbolehkan. Tidak makruh dan tidak haram. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ya sebagian tanda-tanda hari kiamat, telah dekatnya hari kiamat. Beliau mengatakan antalidal amatu rabbaha. Walaupun di redaksi yang lain itu kan antalidal amatu rabbataha. Namun juga ada redaksi antalidal amatu rabbaha. Ya, seorang budak melahirkan robnya. Seorang budak perempuan melahirkan robnya. Ini tuannya, majikannya sendiri. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya, majikannya. Ini di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat. Ya. Jika kita lihat di sini, kata rob disandarkan kepada kata ganti orang ketiga. Dhamir ghaib rabbaha, tuan majikannya, robnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Oh, berarti boleh ya menyebut kata rob yang ditujukan kepada seseorang, ya kepada manusia, apabila disandarkan kepada kata ganti orang ketiga, dhamir ghaib. Nah, kemudian keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga adalah menyebut kata rob untuk seseorang, untuk manusia, ya, dengan disandarkan kepada dhamir mutakallim. Apa itu dhamir mutakallim? Kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama. Dalam bahasa Indonesia ya, aku, saya, kita, kami. Ya. Berarti apa? Ya mutakallim dan na gitu ya. Berarti Rabbi, Rabbuna begitu. Rabbi, Rabbuna. Kan yang dimaksud bukan Allah. Ya, yang dimaksud adalah seseorang. Hadza Rabbi, ini adalah tuanku atau majikanku. Hadza Rabbuna, ini adalah
tuan kita, majikan kita. Boleh atau tidak? Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, qad yaqulu qail inna hadza jaiz. Bisa saja seseorang mengatakan bahwa ini juga diperbolehkan. Ini juga diperbolehkan. Dalilnya adalah perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika beliau berstatus sebagai pelayan atau sebagai budak. Ya, beliau menyebut tuan dan majikannya bagaimana, innahu rabbi ahsana maswai. Ya, sesungguhnya dia adalah Rabbi, yani tuanku, majikanku. Yang dimaksud oleh beliau adalah ya tuan dan majikannya itu. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, innahu rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya dia adalah tuanku, majikanku. Ya, dia telah berbuat baik terkait dengan tempat tinggalku. Maka ini juga diperbolehkan ketika terus sandarkan kepada dhamir mutakallim, katakan di orang pertama. Kemudian keadaan yang keempat adalah kata rob ditujukan kepada seseorang, kepada seorang manusia dengan disandarkan kepada isim zahir. Isim zahir itu ya yang selain kata ganti. Apa dalam bahasa Indonesia itu? Kata benda begitu. Jadinya bukan kata ganti. Ya, sandarkan kepada isim zahir. Contohnya apa? Ya, contohnya Rabbul Ghulam. Rabbul Ghulam berarti tuannya, ya, majikannya Ghulam. Ya, pemuda ini atau budak laki-laki ini. Rabbul Ghulam. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya juga diperbolehkan. Jadi yang dilarang itu hanya ketika kata Rabb ditujukan kepada seorang manusia dan disandarkan kepada dhamir mukhatab atau kata ganti orang kedua. Rabbuka. Ya. Rabbukuma. Rabbukum, rabbuki, rabbukuma, rabbukunna. Ini Rabb kamu, Rabb kalian. Ya. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang tadi? Sudah kita pernah jadi bersama. Karena terdapat padanya unsur ihlal, perendahan kepada mukhatab, kepada lawan bicara. Rabbuka. Ya. Ini adalah Rabbmu. Ya, kalau ini adalah Rabbmu, berarti kamu adalah Rabbuk, berarti kamu adalah ya makhluk yang rendah, mengandung unsur perendahan kepada lawan bicara. Berbeda halnya kalau tadi misalkan hadza rabbi, ini adalah tuanku. Jadi dia tidak sampai merendahkan orang lain. Kan ini ungkapan untuk dirinya sendiri dan dia rela. Ungkapan untuk dirinya sendiri dan dia rela. Hadza rabbi, ini adalah tuanku. Ini adalah majikanku. Nah, ketika menetapkannya tidak ada unsur merendahkan orang lain. Karena dia sendiri yang rela, ya, menyebut tuannya dengan Rabbi. Rabbuna, Rabb kami. Ya. Dan seterusnya. Demikian juga Rabbu hadil ghulam. Ya, nampaknya juga diperbolehkan. Ya, karena tidak sampai ada unsur merendahkan lawan bicara. Sekedar ikhbar, pemberitaan bahwa ini adalah tuannya, majikannya budak itu. Jadi dengan mengumpulkan dalil dan menggabungkannya, diambillah kesimpulan rincian tadi bahwa yang dilarang adalah hanya ketika kata Rabb ditujukan kepada seorang manusia dan disandarkan kepada dhamir mukhatab. Ya, katakan di orang kedua. Hukumnya apa? Makruh atau haram? Minimalnya makruh. Ya, minimalnya makruh. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis ini mengatakan, "Lam yaqul sayyidi wa maulaya." Dan tidaklah mengatakan sayyidi wa maulaya. Ini kata sayyidi dan maulaya ini diperbolehkan. Sayyidi, sayyid, ya. Ya, pada asalnya dari kata siyadah, yang artinya adalah uluwul manzilah, kedudukan yang tinggi atau tingginya kedudukan.
itu siyadah. Jadi masdarnya, istilahnya begitu dalam bahasa Arab, masdarnya adalah siyadah. Kemudian orangnya disebut apa? Sayyid. Nah, siyadah itu sendiri pada asalnya bermakna ulul manzilah. Ya, kedudukan yang tinggi. Orang yang memiliki kedudukan tinggi bisa disebut sayyid. Ya, kedudukan tinggi bisa disebut sayyid. Kemudian kata sayyid ya, memiliki beberapa makna. Tapi ingat tadi pada asalnya ya, maknanya adalah ulul manzilah. Tapi ketika disebut kata sayyid, istilah ini memang dimaukan apa? Ya, beraneka ragam. Ada beberapa makna ya, ketika disebutkan kata sayyid. Di antara maknanya adalah al-malik. Sayyid dari malik, yang memiliki, pemilik. Misalkan sayyidu hadzal mal, jadi pemilik harta ini. Ya, sayyid yani pemilik, ya, entah pemilik harta atau yang lain. Demikian juga ya, di antara maknanya adalah az-zauj. Ya, suami. Suami juga bisa disebut sayyid. Ya. Seperti di dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran bagaimana wa al-faya sayyidaha ladal bab. Dan mereka berdua, yakni Nabi Yusuf alaihissalam dan istrinya Al-Aziz. Ya. Ketika istrinya Al-Aziz mengejar Nabi Yusuf alaihissalam sampai ke pintu wa al-faya sayyidaha ladal bab. Mereka berdua ya menjumpai sayyidaha, sayyidnya perempuan tersebut, maksudnya apa? Suaminya, itu Al-Aziz, ladal bab, di pintu. Ternyata sudah berada di pintu. Demikian juga di antara makna as-sayyid adalah asy-syariful muta. Ya, asy-syarif. Ya, orang yang dimuliakan. Ya, orang yang dimuliakan, ditokohkan dan ditaati. Ya, mungkin tokoh masyarakat, ya, bisa disebut sayyid. Bisa disebut sayyid. Jadi sayyid ya, untuk masyarakat tersebut. Demikian juga terkadang yang dimaksud dengan sayyid atau sayyid juga disebut ya dengan makna rakyat. Ya, ini kepala negara. Kepala negara juga bisa disebut sayyid, pemimpin. Ya. Namun perlu diketahui bahwa ya, siyadah yang mutlaqah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna siyadah mutlaqah? Ya, siyadah mutlaqah yaitu ya siyadah alal alamin. Ya, maha tinggi di atas seluruh alam. Di atas seluruh alam, seluruh makhluk. Maka itu hanya hak siapa? Hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia ini itu disebut sayyid, yaitu maksudnya adalah tinggi, lebih tinggi daripada orang-orang tertentu, kalangan tertentu. Tapi siyadah mutlaqah, ya, siyadah di atas seluruh alam, seluruh makhluk itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah tidak diperbolehkan menyebut kata sayyid secara mutlak. Ya, dengan alif lam atau al istilahnya dalam bahasa Arab. As-sayyid begitu. Tidak disandarkan kepada kata yang lain, misalkan sayyidi, sayyidku, sayyiduna, sayyid kami, ya dan seterusnya. Hal itu diperbolehkan. Tapi kalau dimutlakkan dengan alif lam as-sayyid, maka kesannya darinya adalah siyadahnya adalah siyadah mutlaqah. Ketinggian derajatnya adalah ketinggian yang mutlak di atas seluruh alam, di atas seluruh makhluk. Dan itu adalah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dilarang menyebut seseorang dengan as-sayyid. Ya, dimutlakkan. Ya, as-sayyid. Oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan as-sayyidullah. As-sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang manusia disebut dengan as-sayyid secara mutlak karena mengandung makna atau mengesankan makna bahwa dia itu maha tinggi kedudukannya di atas seluruh makhluk, sementara itu tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kata sayyid disandarkan, diidhafahkan istilahnya, sayyidi, sayyidku, sayyiduna, sayyid kami, sayyidukum, sayyid kalian, sayyiduha, sayyiduhu, sayyidnya, maka ini diperbolehkan seperti tadi. Wa saya sayyidaha ladal bab. Mereka berdua menjumpai sayyidnya, nah ini boleh berarti. Sayyidnya berada di pintu. Demikian juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid anak Adam pada hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid waladi Adam, sayyid anak Adam, sayyidnya manusia pada hari kiamat nanti. Namun perlu diketahui, walaupun diperbolehkan menyebut kata sayyid untuk manusia, untuk seorang manusia, selama tidak dimutlakkan seperti kata as-sayyid, walaupun diperbolehkan disebutkan untuk seorang manusia, namun disebutkan dalam dalil, dalam hadis bahwa tidak boleh menyebut orang munafik dengan kata sayyid. Sayyidi, sayyiduna, enggak boleh. Orang munafik itu bukan sayyidnya kaum muslimin. Orang munafik bukan sayyidnya kaum muslimin. Dia orang yang jelas-jelas munafik dengan munafikannya, maka tidak disebut sayyid. Allahu a'lam. Wal yaqul sayyidi wa maulaya, dan Allah mengatakan sayyidi, sayyidku. Jadi seorang budak menyebut tuannya dengan sayyidku, begitu. Atau bagaimana tadi, aba'in sayyidaka, berilah makan kepada sayyidmu, ini tuanmu, boleh. Kalau at'im rabbaka enggak boleh. Kalau at'im sayyidaka boleh. Wadhi sayyidaka boleh. Bantulah tuanmu itu, majikanmu itu berwudu, atau berilah air wudu, air untuk bersuci kepadanya. Tapi kalau wadhi rabbaka dan kata Rabb tidak diperbolehkan. Wa maulaya, dan tidaklah mengatakan maulai. Jadi maulaku. Apa makna maula? Maula secara bahasa itu dari kata walayah atau wilayah. Walayah atau wilayah. Maknanya apa? Walayah artinya adalah pertolongan, pemeliharaan, dan kedekatan. Dekat bisa disebut walayah. Kedekatan. Nah, ketika dekat, maka konsekuensinya apa biasanya? Menolong, membela, melindungi, memelihara. Itu walayah. Nah, ini makna walayah. Kemudian diambil dari kata walayah istilah maula, seperti dalam hadis ini maula. Juga diambil dari kata walayah istilah waliyun, wali. Jadi wali diambil dari kata walayah atau wilayah. Maula juga sama. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki walayah terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki walayah terhadap hamba-hambanya. Apa makna walayah Allah terhadap hamba-hambanya? Walayah Allah terhadap hamba-hambanya ada dua macam. Macam yang pertama adalah walayatun ammah. Walayah ammah. Walayah yang bersifat umum, menyeluruh, global, mencakup seluruh makhluk tanpa terkecuali.
Ya. Mencakup seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah maula ya, seluruh makhluk. Ya. Dengan wilayah ammah. Apa mana wilayah ammah? Mana wilayah ammah adalah ya, Allah memelihara seluruh makhluk, ya, menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka, dan mengatur mereka. Ini wilayah ammah. Nah, adapun macam yang kedua dari wilayah Allah pada hamba-hambanya adalah wilayah khassah bil mukminin. Wilayah Allah yang bersifat khusus, terbatas, istimewa hanya untuk kaum mukminin. Yaitu apa? Yaitu pemeliharaan Allah yang lebih, yang bernilai lebih untuk hamba-hambanya yang khusus, hanya kaum mukminin. Ya, hanya kaum mukminin. Adapun orang-orang yang kafir, hamba-hamba yang kufur, maka tidak mendapatkan wilayah pemeliharaan. Ya, jenis yang kedua ini. Ya, jenis yang pertama mencakup seluruh makhluk, ya, memberi rezeki, ya, dan seterusnya. Kalau ini wilayah khassah, maka yang kedua ini khusus hanya untuk kaum mukminin. Jadi Allah Subhanahu wa taala maula alladzina amanu. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum." Hal itu dikarenakan Allah adalah maula orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak memiliki maula. Maula wilayah macam yang pertama atau yang kedua? Jadi yang kedua. Allah adalah maula untuk kaum mukminin saja. Orang-orang kafir tidak memiliki maula. Allah bukan maula orang-orang kafir, tapi dengan makna wilayah khassah. Wilayah khassah ya lebih ya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin. Cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin. Ya, rahmat Allah yang khusus, ya. Allah merahmati seluruh makhluk, tapi rahmat yang khusus yang lebih ya daripada rahmat yang bersifat umum. Ya, maka hanya Allah berikan kepada kaum mukminin, dan itu pun berlanjut tidak hanya di dunia, di akhirat juga, ataupun rahmat untuk orang-orang kafir. Maka hanya di dunia yang sifatnya hanya nikmat macam itu, ya nikmat duniawiyah, ataupun di akhirat maka bagi mereka, bagi orang-orang kafir adalah azab. Nah ini wilayah Allah Subhanahu wa taala, wilayah Allah terhadap makhluk-makhluknya. Ya. Wilayah yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh juga wilayah itu disebutkan untuk makhluk. Ya, makhluk ini memiliki wilayah terhadap makhluk yang lain. Tapi ini wilayah yang muqayyad, yang sangat terbatas. Tidak seperti wilayah Allah yang sifatnya maha luas, mencakup seluruh makhluk. Ya, mencakup seluruh makhluk. Dan seluruh kaum mukminin, seluruhnya. Ya. Dan di sana ada wilayah makhluk, ya, antar sesama makhluk, satu sama lain. Wilayah yang terbatas. Nah, wilayah antar makhluk, antar sama makhluk, satu sama lain, apa maknanya? Ya. Kemudian diambil dari kata maula dan wali. Ya, maula, wali. Ya. Fulan maulanya fulan, atau fulan walinya fulan. Apa maknanya? Ini kan antara sama makhluk. Maknanya, makna maula atau wali yang diambil dari kata walayah ada beberapa makna. Di antara yang pertama adalah an-nasir, pelindung, ya, pembela, penolong. Jadi fulan waliyu fulan atau maula fulan. Si A maulanya atau walinya si B, maksudnya adalah pelindung, pembela. Ya. Jadi terbatas perlindungan antar sama makhluk, saling melindungi begitu. Makna yang kedua adalah al-mutawalli bil umur. Ya. Yang mengurus, mengatur urusan
Ya, orang lain. Ya. Misalkan apa? Ya, fulan atau si A maulanya atau walinya si B. Seperti apa? Wali santri, wali murid. Berarti kan yang mengatur, yang mengurus, ya, yang mengurus urusan si santri ini. Berarti walinya, wali santri. Maula, bisa disebut maula. Makna yang ketiga adalah as-sayyid atau sayyid. Ya, adalah sayyid. Si A maulanya atau walinya atau si A adalah wali atau maula, maknanya adalah sayyid, jadi majikan, ya, majikannya si B. Oh, berarti si B budaknya misalkan. Oh, berarti si B budaknya si A, karena A maulanya atau walinya si B. Makna yang keempat adalah al-atiq, budak yang telah dibebaskan. Ya, si A walinya si B atau maulanya si B. Ya. Bisa diartikan, dipahami bahwa A dulunya adalah budak yang dibebaskan. Ya. Oleh siapa? Oleh si B. Begitu. Si A, maulanya si B, yakni A, ya, adalah seorang budak yang dibebaskan oleh si B. Ya, seorang budak yang telah dibebaskan oleh si B. Berarti kan berlawanan dengan tadi ya. Kalau tadi A walinya atau maulanya B, yakni A majikannya B, dengan seorang budak. Ya. Mana yang keempat ini A maula si B, yakni A adalah bekas budak yang telah dibebaskan oleh si B. Intinya ini beberapa makna walayah yang diambil darinya kata maula dan wali. Dan itu diperbolehkan. Disebut ya seseorang, disebut maula, disebut wali, boleh. Ya. Sayyidi wa maulaya, boleh. Nah. Kemudian Nabi SAW juga melarang satu ungkapan, wala yaqul ahadukum abdi wa amati. Dan janganlah seorang pun dari kalian mengatakan abdi wa amati. Ya, abad budak laki-laki, amah budak perempuan. Nah, kenapa dilarang? Ya tadi sudah kita pelajari bersama, karena mengesankan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengesankan adanya penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana hukumnya? Ya, menyebut seseorang dengan kata abdun, abd. Demikian juga menyebut seorang perempuan dengan kata amah. Ya, kalau memang dia adalah seorang budak, bagaimana ini? Disebut abd, boleh atau tidak? Dan dia adalah budak perempuan, disebut amah, amatun, boleh atau tidak? Ya, jawabannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kita merinci terkait dengan hal ini. Ya, terkait dengan ya menyematkan, menyebutkan ya ungkapan abd dan amah kepada ya seorang budak, kepada seorang budak. Dan ini menjadi judul bab yang disebut oleh penulis bilang la yakun abdi wa amati. Tidak atau jangan mengatakan abdi wa amati. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ternyata juga merinci sebagaimana di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid, syarh kitab Tauhid. Ya. Hukum ya, menyebut kata abd dan amah untuk seorang budak terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya, keadaan yang pertama adalah menyebut seorang budak dengan kata abd kalau laki-laki, atau dengan kata amah kalau dia seorang perempuan, ya, dengan disandarkan kepada orang lain. Ya, sandarkan kepada orang lain, tidak disandarkan kepada dirinya sendiri. Misalkan abdu fulan, amatu fulan, abdu fulan, amatu fulan. Ya, dia adalah abdnya, jadi budaknya fulan,
dia adalah amah, budak perempuan wasulan. Apa hukumnya? Hukumnya boleh, kata beliau. Ada jaiz. Ya, ada jaiz. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan min ibadikum wa imaikum, dari budak-budak laki-laki kalian, wa imaikum, dan budak-budak perempuan kalian. Ya, bisa kita lihat ibadikum, ibad. Perbedaannya adalah di sini dalam bentuk jamak, ibad bentuk jamak dari abd. Intinya kan sama, entah dalam bentuk jamak maupun dalam bentuk mufrad tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyantarkan kata abad atau ibad ya kepada ya orang-orang, kepada manusia yang lain, orang-orang yang lain. Ibadikum. Demikian juga imna merupakan bentuk jamak dari kata amah, dari kata amatun. Ini budak-budak perempuan. Ini juga sama. Allah menyebut budak laki-laki dan budak perempuan dengan kata ibad dan kata imna, dengan ungkapan abad dan amah. Ya, disandarkan kepada selain pembicara. Ya. Selain pembicara, selain pengucapnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan menyandarkan kata abad, kata amah ya kepada orang lain. Ya. Dan Nabi SAW sendiri juga pernah menyebut semisal dengan itu. Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa la farasihi shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat. Shadaqah ini zakat. Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim pada abdihi, budaknya. Jadi tidak ada kewajiban zakat pada budak. Tidak. Jadi budak itu tidak termasuk al-amwal az-zakawiyah, harta benda yang wajib dizakati. Ya. Nabi SAW mengatakan laisa al-muslim fi abdihi, pada abdnya. Ya, ini pada budaknya. Berarti boleh menyebut kata abad. Ya, menyebut kata apa? Abad untuk seorang budak selama tidak disandarkan kepada diri sendiri, diri pengucapnya. Ya, orang yang mengatakan ini budakku, abdi, sebagaimana yang disebut di dalam teks hadis. Abdi, janganlah seorang dari kalian mengatakan abdi, budakku. Jadi enggak boleh. Nanti insya Allah akan dipelajari. Intinya adalah ketika disandarkan kepada selain pembicara, selain pengucap, disandarkan kepada pihak yang lain, ya, kata abd dan kata amah, maka diperbolehkan. Inilah keadaan yang pertama. Adapun keadaan yang kedua adalah menyebut seorang budak, ya, abd, ya, jika laki-laki, atau amah jika perempuan, ya, dengan disandarkan kepada dirinya sendiri, kepada pengucapnya. Dari abdi, amati, seperti yang disebut di dalam hadis. Ya, abdi, amati. Nah, diperbolehkan atau dilarang? Karena disebutkan dalam hadis tadi jelas dilarang. Namun Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah kembali merinci. Ketika disandarkan kepada diri sendiri, kepada diri pengucapnya sendiri, ya, aku, saya, atau kami, kita, maka ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah sekedar khabar. Ya, bentuk kalimat berita. Seperti mengatakan, apa'antu abdi, aku memberi makan budakku. Atau apa'antu amati. Ya. Ya, aku memberi makan budak perempuanku. Nah, apa hukumnya? Hukumnya boleh. Ketika sekedar khabar. Ketika sekedar khabar berita. Aku telah memberi makan budak laki-lakiku, abdi atau amati, budak perempuanku. Ini. Bentuk yang kedua
menyebut kata abdi, amati, ya. Namun di sighatin nida, ya, dalam kalimat seruan. Jadi mengatakan seorang majikan akan mengatakan ya abdi, ya wahai budak laki-lakiku, ya kemarilah misalkan ta'al. Ya amati, wahai budak perempuanku, ta'alai, kemarilah misalkan. Nah inilah yang dilarang. Hukumnya apa? Kalau dilarang makruh atau haram? Nah, itu tadi diperselisihkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Minimalnya adalah apa? Makruh. Jadi yang dilarang kan? Ya fi halin nida, dalam kalimat seruan, panggilan. Ya abdi, ya amati. Ya, adapun sekedar berita, kalimat berita, pemberitaan, pengkhabaran itu boleh. Ya hadza abdi, ya hadhihi amati. Ya boleh, tapi kalau seruan tidak boleh. Nah, kemudian wal yaqul hendaklah mengatakan sebagai gantinya fataya. Ini untuk budak laki-laki. Ya, fata kan seringkali diartikan dengan pemuda. Tapi maksudnya di sini adalah budak laki-laki. Wa fatati, fatah yang diartikan dengan apa? Pemudi. Ya, pemudi. Tadi yang dimaksud di sini adalah budak perempuan. Gulami. Ya, jadi budak laki-laki. Walaupun kata gulam juga sering diartikan dengan pemuda. Tapi yang dimaksud di sini adalah budak laki-laki. Ini menjauhi apa? Ungkapan abad yang mengandung unsur apa? Ubudiyah. Mengesankan unsur ubudiyah, penghambaan. Amati juga sama, mengandung unsur penghambaan. Ya, sehingga seorang menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak di sini, ya, atau dari sini nampak bahwa lafaz-lafaz yang mengesankan makna yang tidak sesuai dengan tauhid itu harus dihindari. Abdi, amati, rabbak. Ya. Keterkaitan hadis ini dengan bab sangat jelas terdapat larangan ucapan abdi, amati. Ucapan apa? Abdi, amati. Budak laki-lakiku, abdi, amati, ini budak perempuanku. Nah, tadi kita pelajari, ya menurut Syekh Muhammad rahimahullah dilarang hanya ketika berada dalam kalimat apa? Seruan, panggilan. Nah, abdi, amati. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Hambaku, budakku, begitu. Ya perlu ditinjau lagi, karena yang dimaksud di sini hanya kata abad dan amah. Yang dimaksud di dalam larangan ini adalah apa? Hanya kata, ya, bahasa Arab abad dan amah. Adapun terjemahnya dalam bahasa-bahasa yang lain, ya, maka sulit untuk menentukan kecuali kita harus dengan mempelajari apa? Mempelajari, ya, makna-maknanya di dalam bahasa tersebut. Dalam bahasa Indonesia mengandung unsur makna yang salah atau tidak? Ya, kalau dikatakan hambaku, boleh enggak? Ya, dilihat dalam bahasa Indonesia mana hamba apa. Mungkin secara mendalam kita hanya melihat KBBI, ya. Tidak hanya melihat KBBI, juga pakar bahasa ini. Ya. Demikian juga amah. Ya. Intinya terkait dengan bahasa yang lain selain bahasa Arab, adat dan amah, ya perlu ditinjau lagi. Allahu a'lam. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini diantaranya adalah larangan menggunakan, ya, ungkapan-ungkapan yang mengesankan kesyirikan, yang memberi kesan kesyirikan. Seperti tadi kan apain rombak, wabdi rombak. Ya abdi, ya amati. Ya, kemudian faedah yang kedua, disyariatkannya menutup celah-celah jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, karena yang dilarang di dalam hadis ini itu adalah perkara yang sifatnya celah saja, nggak mesti kesyirikan, tapi itu celah mengantarkan kepada kesyirikan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap melarangnya. Kenapa? Ya karena, ya, memang disyariatkan, ya, celah-celah yang mengantarkan kepada kesyirikan itu harus ditutup. Ya, jangan dibiarkan yang akhirnya bisa menjerumuskan orang semakin jauh dan ternyata jatuh dalam kesyirikan.
Ya demikian pula keharaman-keharaman yang lain. Sejak celah yang mengarah ke sana ditutup. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, ya, disyariatkan yang menyebutkan badil, dari alternatif yang tidak ada larangannya, alternatif yang tidak terlarang dan tidak ada efek negatifnya, mafsadahnya. Ya. Alternatif untuk menggantikan perkara yang dilarang. Seperti tadi, jangan mengatakan robbat, ya. Tapi katakanlah sayyidi maulai. Jangan mengatakan ya abdi, ya amati. Tapi katakanlah ya fataya, ya fatati, ya hulan. Jadi diberi alternatif oleh Nabi SAW. Demikian pula sebagai dai, pengajar juga, ya, ketika melarang suatu hal yang memang terlarang dalam syariat, ya alangkah baiknya sebisa mungkin untuk menjelaskan alternatif yang bisa dilakukan, ya, daripada harus melakukan perkara yang haram. Ini beberapa materi yang bisa kita pelajari, ya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Allah Ta'ala dan bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.